Pendidikan tak terbatas untuk masa depan berkualitas. Ku terlahir tak tahu apa-apa, tak mengenal aksara, juga warna. Perlahan aku mulai bisa membaca, juga mengenal warna. Kini aku terdidik bagai berseminya bunga. Aku sudah bisa membaca, hadapi lentera dengan cahaya terang untuk terangi kehidupan. Sungguh aku bahagia, terhiasi lembar keilmuan yang kudapat dari bangku sekolah. Dengan pendidikan, diri jadi terarah menata langkah juang masa depan cemerlang. Pendidikan bagai lentera dunia, seperti fajar yang terbit sesudah malam berkala. Pendidikan merubah segalanya. Pendidikan harus dibagi sama rata tanpa memilih siapa muridnya. Namun sekarang, aku tak bisa lagi bertemu dan berjabat. Hanya melalui layar mati aku belajar. Ku terkurung dalam rumah, terusir pandemi dari keramaian. Meski begitu, ku harap diri ini tetap semangat menempuh pendidikan demi asa dan cita yang mulia. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Bisik MPK, bincang asik bareng MPK. Bersama saya Rida hari ini, ditemani rekan saya Falsafa Nuraini. Di episode kali ini dengan podcast bertema Pendidikan tak terbatas untuk masa depan berkualitas. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, narasumber yang luar biasa, Ibu Dai Heliantika SPD. Terima kasih untuk Ibu Dai sudah mau menyempatkan waktunya untuk bergabung bareng kami di Bisik MPK kali ini. Sebelumnya Ibu bisa berkenalkan diri terlebih dahulu supaya penonton di rumah bisa lebih tahu lagi sama Ibu. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya ya sudah diundang. Saya Dai Heliantika. Di sini saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar Ibu ya Bu? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Apa aja nih Bu kesibukannya Ibu selama masa pandemi selain mengajar? Kesibukannya sih sebenarnya masih sama ya. Jadi aktivitasnya cuma bedanya tidak langsung tatap muka dengan siswa. Cuma kalau tugas dan kegiatan mengajar sih masih sama. Berarti nggak ada kesibukan lain misalnya kayak nanam pohon gitu Bu, Cewek gitu ya. Sampai saat ini sih enggak, karena kebetulan dapat tugas juga di kurikulum. Jadi memang kadang-kadang ada saatnya padat banget gitu. Oke, sesuai dengan tema podcast pada kali ini, pendidikan tak terbatas untuk masa depan yang berkualitas. Saya mau tanya dulu nih Bu sama Ibu, apa sih makna pendidikan bagi Ibu sendiri? Ya, makna pendidikan kalau bagi saya ya, pendidikan itu sebuah proses ya. Proses dari individu yang menuju ke arah yang lebih baik. Dan proses ini biasanya melalui pengajaran atau mungkin kalau di sekolah itu ada KBM gitu ya. Kalau di luar sebenarnya bisa pendidikan itu bisa di luar juga gitu. Yang penting itu adalah proses bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan diri ke arah yang individu yang lebih baik, kemudian lebih dewasa gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah pendidikan karakter itu penting dan harus diberikan kepada siswa? Kalau pendidikan karakter sebenarnya bukan hanya penting gitu ya, tapi sangat penting, dan itu bisa dimulai memang dari mungkin kita lahir gitu ya, karena pendidikan itu kan dari lahir sampai ke liang lahat gitu ya.
Jadi kalau masa-masa kalian nih sekarang remaja, misalkan masih penting nggak sih pendidikan karakter? Padahal kan dari kecil udah dikasih gitu ya. Cuma kalau menurut saya itu malah justru kita harus mempelajari pendidikan karakter itu setiap saat gitu, karena di setiap pendidikan pasti ada karakter masing-masing. Cuma memang dasar yang bagus itu ketika kita mendapat pendidikan karakter dari kecil, sehingga ketika kita mulai bertumbuh atau mulai dewasa kita sudah sudah berkarakter, itu akan lebih mudah, jadi nggak mudah galau gitu ya, nggak susah move on gitu ya, karena sudah berkarakter. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sistem pendidikan yang baik untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas? Kalau pendidikan yang baik, menurut saya itu pendidikan yang bisa menyesuaikan zaman gitu ya, masa. Kalau pendidikan zaman dulu orang tua kalian gitu ya, mungkin akan sangat berbeda dengan pendidikan yang ada sekarang. Mungkin kalian pernah dengar kalau guru-guru zaman dulu tuh kayak killer gitu, disiplin gitu ya. Terus anak-anaknya juga mungkin di situ akan terbentuk karakter yang berbeda. Cuma ketika zaman sudah berubah, karakter seperti itu mungkin tidak bisa diterapkan lagi gitu ya. Iya, tidak bisa. Anak mungkin kalau dipaksa bukannya malah nurut, malah dia mungkin kabur gitu ya. Nah, kalau menurut saya bagusnya memang menyesuaikan perkembangan zaman. Pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang menyesuaikan perkembangan zaman begitu. Menurut Ibu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Dan Ibu bisa memberikan solusinya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia itu. Kalau misalnya berbicara sistem pendidikan biasanya kaitannya dengan kurikulum ya. Kalian tahu kurikulumnya sekarang? Iya. Apa? Kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Nah, kalau menurut saya sebenarnya apa yang ada di kurikulum 2013 itu sudah sangat bagus gitu ya. Konsep kurikulumnya itu sudah sangat bagus. Di situ kalian bisa lihat, bisa mengembangkan skill dan skillnya tuh soft skill sama hard skill gitu. Terus ada juga nilai-nilai, ibaratnya bukan hanya nilai pengetahuan tapi nilai sifat juga nilai. Nah, konsepnya itu sudah bagus, cuma kelemahannya kalau kita temui di sekolah-sekolah mungkin penerapannya nih yang kurang maksimal. Kurang maksimal. Bisa pengaruh dari pengajarnya, fasilitas atau bahkan dari siswanya sendiri. Jadi sebenarnya kurikulum 2013 ini sudah benar-benar dirancang dicocokkan dengan perkembangan zaman dan ibaratnya karakter siswa gitu ya. Untuk sistem pendidikan di Indonesia saat ini efektif atau enggak sih Bu untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain? Ya, kalau kita bicara tentang perkembangan Indonesia gitu di bidang pendidikan kayaknya lemah gitu ya. Iya, dibandingkan negara lain ya. Benar. Jadi kayak apa sih ya? Kita merasa kayak malu gitu kan kadang-kadang dibandingkan dengan negara lain. Insecure ya Bu? Iya, dengan Malaysia atau Singapura yang tetangganya aja kita merasa minder. Padahal sebenarnya tadi balik lagi ke kurikulum, kita sudah mungkin ya pemerintah sudah menyiapkan kurikulum yang luar biasa. Cuma sampainya ke siswa, sampainya ke guru tidak sesuai dengan konsep gitu ya. Jadi itu yang mungkin pertama buat kita tertinggal. Kedua, ini lebih ke apa ya? Jadi pendidikan di Indonesia sudah efektif atau belum sih? Ya tadi itu kalau dilihat kurikulum 13 memuat 4C. Nah itu memang dibutuhkan di zaman sekarang gitu ya. Kalau kalian tahu nih zaman sekarang itu industrinya kalau tidak salah 4.0 atau 4.0 gitu ya. Jadi industrinya sekarang itu lebih ke apa ya, penggantian manusia gitu kan, lebih ke sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang menggunakan robot misalnya. Terus kalau sekarang lebih berkembang lagi semua menggunakan online gitu ya, dengan teknologi internet gitu. Nah itu sebenarnya 4C itu sudah mencakup. C yang pertama itu critical thinking, C yang kedua itu kolaboratif, terus C yang keempat komunikatif, kemudian kreatif. Kalau dari 4 itu kan sebenarnya sudah mencakup ya bagaimana kalian bisa survive di masa sekarang.
Jadi kalian harus bisa berkomunikasi, ya nggak? Kalau susah nggak zaman sekarang nggak bisa komunikasi? Iya, susah. Yang kedua ternyata komunikasi itu perlu juga kolaborasi. Jadi kita sekarang diajari bukan sebagai individualis gitu ya, tapi kita akan lebih maju ketika kolaboratif kerjasama dengan teman. Makanya kalau kalian lihat perusahaan startup sekarang lumayan menjamur di Indonesia. Bisa ruang guru saja, itu kan kolaboratif nih. Diperlukan guru, diperlukan orang yang bisa IT gitu ya, terus diperlukan promotor, mungkin di situ ada brand ambassador seperti artis. Kemudian yang terakhir tadi ada creativity, karena kalian sendiri juga mungkin kalau melihat sesuatu yang biasa aja ya, monoton, bosan nggak kayak bosan. Gitu, jadi perlu ada daya kreativitas. Jadi menurut saya sebenarnya biar menarik. Sebenarnya sudah cukup efektif, cuma sayangnya gitu ya di pelaksanaannya kurang. Untuk selanjutnya, bagaimana sih respon ibu terhadap siswa yang berprestasi di bidang akademik, tetapi dia tidak terlalu berpengaruh dalam bidang non akademik? Itu bagaimana ya Bu? Akademik tapi akademiknya kurang ya. Itu kalau menurut saya siswa itu punya kemampuan masing-masing gitu ya. Nggak harus mungkin semua kemampuan dia kuasai gitu ya. Kalau misal dia memang menguasai kemampuan akademik gitu, itu bagus. Yang penting dia mengembangkan diri. Cuma memang kalau di sekolah ada target akademik yang harus dicapai oleh siswa. Dan kalau misalkan anak tersebut misalkan nih di bawah KKM itu jelas tidak bisa lulus gitu, tidak bisa naik kelas. Jadi otomatis kalau misalkan terjadi anak itu di bidang akademik terlalu jatuh nilainya, seharusnya dia bisa memperbaiki diri, paling tidak dia bisa mencapai KKM. Karena kalau di sekolah kan ada KKM-nya gitu. Cuma untuk kemampuan siswa memang masing-masing anak kan berbeda. Jadi kalau menurut saya ya usaha aja gitu ya, tentang misalnya akademiknya ya jika tetap memenuhi kewajiban di sekolah gitu kan. Ke pertanyaan selanjutnya, banyak anak yang sudah sangat beruntung dalam menempuh pendidikan, namun tak jarang juga banyak yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Nasihat apa yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut? Nasihat yang diberikan apa ya? Kalian suka nggak sih kalau dikasih nasihat? Suka aja. Iya, untuk anak-anak yang mungkin sudah punya fasilitas gitu ya, sudah sebenarnya adalah semua, cuma dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Kalau menurut saya cepat-cepat menetapkan tujuan hidup kamu gitu ya. Jangan sampai jangan sampai nggak punya tujuan hidup terus ibaratnya selama 17 tahun kalian kayak nggak ngapa-ngapain, kan ibaratnya emang nanti nggak menyesal. Jadi cepat-cepat menetapkan tujuan kalian tuh apa sih? Tujuan kalian sekolah apa sih? Jarang kan yang tahu ya. Tujuan sekolah apain? Ya karena disuruh Bu. Karena harusnya seperti itu gitu ya. Jadi tetapkan tujuan kalian, sebenarnya kalian tuh mau apa sih gitu ya. Kemudian kalian akan merasa sendiri bahwa apa sih? Oh, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Kalau tidak ditetapkan tujuan, mesti kalian merasa hidup masih lama gitu. Dan ibaratnya saya nggak bakalan gagal gitu mungkin. Atau saya punya kekayaan 7 turunan gitu ya, tidak perlu melakukan hal-hal misal belajar atau belajar iya penting, karena belajar kan nggak cuma apa ya, nggak cuma akademik kan ya, belajar ketika kalian mengalami cobaan kegagalan pasti kan ada hal yang bisa dipelajari gitu kan. Belajar bisa dari berbagai macam apa ya situasi. Buat teman-teman yang di rumah nih yang masih menyia-nyiakan fasilitas yang udah ada tetapi masih malas belajar, ada pesan dari Bu Dai supaya cepat-cepat menentukan tujuan hidup kamu. Untuk selanjutnya Bu, menurut Ibu solusi apa yang Ibu bisa berikan, Ibu bisa sampaikan kepada anak-anak yang berada di daerah yang terisolir agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi? Kalau mungkin di Aji Barang itu yang paling terisolir mana? Aji Barang, Telaga gitu ya. Paling jauh biasanya mana nih? Gumelar.
kalau misal anak-anak di daerah sana mungkin keterbatasannya transportasi gitu ya, terus sinyal ya, itu mungkin bisa apa sih, yang penting kalau kalian niat pasti walaupun ada kendala sinyal kalian tetap berusaha, mungkin turun gunung dikit lah gitu ya, atau cari yang ada sinyalnya, atau mungkin alternatif lain kalian bisa belajar ya pakai wifi yang ada itu, bisa belajar ke rumah teman lah. Kalau misal kalau di pandemi memang susah ya, cuma kalau kita kumpul 1-2 anak mungkin masih bisa Ya masih nggak apa-apa. iya gitu. Atau mungkin kalau misal sekolah sebenarnya tidak masalah kalau kalian misalkan benar-benar kesulitan gitu ya, bahkan mungkin ada yang hobinya rusak pun sebenarnya ke sekolah aja nggak apa-apa gitu ya, sekolah kan malah ada komputer gitu, cuma Ada gitu. kalau memang nggak niat untuk belajar disuruh ke sekolah malah nggak niat gitu ya, malah panik gitu ya, panik suruh di sekolah tuh lebih panik daripada harus di rumah. Menurut saya itu solusinya. Cuma kalau misal daerah terpencil di luar Indonesia itu memang PR kita semua ya, mungkin pemerintah juga sudah menyiapkan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang tertinggal di daerah-daerah terpencil ya. Oke Bu. Terpantau sekiranya sudah 1 tahun ya lamanya kita serba dari rumah, bahkan belajar pun kita harus dari rumah ya, dengan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Nah, menurut Ibu bagaimana nih tanggapan Ibu sendiri mengenai pendidikan di era yang serba online ini? Ya, pada awalnya mungkin rasanya kaget ya, mungkin kalian sendiri juga merasa kesulitan nih, karena mungkin bingung mau bagaimana. Cuma seiring berjalannya waktu malah apa ya, berarti kalau udah terbiasa nyaman betul, malah males kan kalau suruh pulang sekolah. betul. Jadi kalau menurut saya ya, mau nggak mau kita memang harus bisa mengikuti perubahan zaman. Contohnya online nih, entah kan bisa aja 1-2 tahun ke depan walaupun kita nggak online sekarang, kita bakalan online juga. Jadi memang perkembangan teknologi kan terutama sangat besar, jadi kita memang harus bisa beradaptasi, bisa lebih fleksibel menghadapi permasalahan sekarang ini, tantangan belajar online. Tidak kan sekarang statusnya berarti sebagai tenaga pendidik. Nah, apakah tenaga pendidik itu masih perlu membutuhkan pendidikan? Pendidikannya dalam arti apa nih? Mungkin pendidikan apa ya? Sebenarnya sekolah lagi atau Iya, mungkin sekolah lagi juga perlu mungkin perlu belajar lagi. Iya. jadi kalau misal pendidikan jenjang kelas tinggi selama itu masih ada gitu kan, batasnya kan S3 ya kalau nggak salah, nggak ada SS lagi gitu kan. Kalau selama belum mencapai itu ya kalau menurut saya sah-sah aja mau belajar lagi, karena tadi dari awal pendidikan itu kan kita belajar tuh dari bayi sampai bahkan bentuk usia gitu kan. Jadi kalau guru memang setiap hari bahkan ketika mau mengajarkan itu harus belajar dulu belajar. Kemudian pendidikan juga ada beberapa yang memang pendidikan masih S2, S3. Cuma ada juga yang kalau di SMA nih kita mengajarkan seperti belajar pelatihan itu kan juga pendidikan gitu. Jadi menurut saya itu perlu untuk mengembangkan diri terutama apalagi menghadapi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Di Indonesia sendiri bisa dibilang kualitas pengajar itu masih tergolong rendah. Untuk itu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pengajar di Indonesia? Mungkin dilihat latar belakangnya dulu ya. Waktu ujian guru itu ada banyak faktor yang menyebabkan guru itu dinilai rendah gitu ya. Mungkin yang pertama, kalau misal itu yang dites guru-guru zaman dulu gitu ya, itu mungkin dia sekarang juga ngajarnya mungkin masih terpaku pada cara-cara lama gitu ya. Jadi mungkin ketika mengajarkan akan standarnya akan beda gitu ya, harusnya beda standar. Kemudian mungkin kalau kita lihat sekarang sebenarnya pemerintah sedang mengusahakan nih untuk penerimaan
enak ya. Dimanfaatkan kesempatan sebaik mungkin agar nantinya kalian tidak punya rasa menyesal untuk jalan yang kalian atau jalan yang Baik teman-teman